Halo teman-teman, selamat datang kembali di Azali Pictures, channel berbagi informasi seputar teknologi, hiburan, dan berbagai manfaat ilmu lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit tips mengenai cara bagaimana kita meningkatkan Windows agar tidak lemot. Dan kadang tidak sedikit orang juga mengeluhkan setelah pemakaian beberapa bulan atau bahkan tidak sampai 1 tahun, komputer kita itu terasa lemot banget dan banyak aplikasi yang sering nutup sendiri kayak gitu ya. Selain dari faktor bertambahnya update atau mungkin fitur yang disematkan di program Windows itu sendiri, kadang kita secara tidak sengaja menginstal aplikasi yang tidak jelas tanpa kita ketahui. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi 10 tips yang bisa kalian lakukan saat ini juga sambil menonton video ini untuk dipraktikkan langsung dengan komputer atau PC kalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita simak 10 tips mempercepat Windows 10 tanpa aplikasi. Monggo, sekecake. Ya, teman-teman, kita sudah masuk ke sistem Windows ya. Sebelum saya berbagi tipsnya, ini saya sampaikan dulu bahwa pengaturan ini tidak bersifat mutlak. Jadi terkait dengan kecepatan penggunaan komputer, itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan pada saat booting sama kecepatan pada saat menggunakan aplikasi di sistem Windows itu sendiri. Langsung saja, kita akan berbagi 10 tips mudah melakukan pengaturan dengan 10 langkah. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan pengaturan pada BIOS, yaitu dengan cara mengurangi waktu booting logo yang tidak diperlukan dan mematikan beberapa pengaturan checking lainnya. Karena pengaturan BIOS ini masing-masing mobo berbeda, maka akan dijelaskan dalam video yang terpisah ya, jika diperlukan aja. Nanti kalian tinggalkan kolom komentar aja di bawah, untuk step 1 ini perlu dibuatkan tutorialnya atau enggak. Jadi untuk tahap yang kedua, yaitu kalian bisa mengatur menu sistem configuration. Untuk caranya mudah sekali, teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi atau menu yang ada di start. Pada saat muncul langsung ketikkan saja sistem configuration ya, kayak gini. Nanti klik enter, maka teman-teman akan melihat Windows baru, yaitu sistem configuration. Atau cara lainnya bisa juga melalui shortcut di keyboard, tekan aja menu atau tombol window, kemudian dibarengi tombol R. Nah, dia akan muncul jendela run. Kemudian ketikkan aja keyword ini msconfig, kemudian klik OK. Sama aja kan? Setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu boot. Karena sistem Windows itu sebenarnya pada saat booting dia menginstruksikan sistem Windows untuk melakukan pengecekan dulu bahwa prosesor yang digunakan itu ada berapa core sih yang perlu diaktifin, kemudian ada berapa besaran kapasitas RAM yang bisa dipakai atau dialokasikan. Pada menu ini teman-teman bisa masuk ke menu Advanced Option, kemudian centang di dua bagian ini. Untuk di number of processor, kalian pilih menu drop down ini dan pilih angka yang paling tinggi. Kalau misalkan angka di sini itu menunjukkan jumlah core yang prosesor kalian miliki. Pilih aja nilai yang paling tinggi ya. Kemudian untuk di maksimum memori, kalian centang aja, nggak usah melakukan pengaturan angka di sini karena dia akan secara otomatis menghitung atau mengkalkulasi dari kapasitas RAM yang kalian miliki yang bisa digunain. Setelah selesai, klik OK, kemudian apply, dan OK lagi. Untuk opsi di sini kalian boleh pilih restart dulu atau exit without restart ya. Karena saya masih mau pakai, saya pilih keluar tanpa restart dulu. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu mematikan efek yang tidak perlu dan merubah pengaturan di Windows menjadi best performance. Karena hal ini cukup efektif untuk meningkatkan kecepatan Windows karena berkurangnya penggunaan resource oleh sistem. Untuk caranya, teman-teman masuk ke menu control panel dulu, kemudian pilih menu sistem. Jika sudah,
cari menu yang namanya Advanced System Settings. Setelah muncul jendela baru, pilih pada bagian Performance, kemudian klik Settings. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nih. Ini kan ada menu Let Windows Choose What Best for My Computer. Nah, What Best for My Computer ini adalah settingan default yang diberikan oleh komputer terkait dengan kondisi komputer kalian masing-masing. Mampu nggak nih jalanin dengan settingan seperti ini atau enggaknya. Jadi itu udah dipilihin sama si sistem Windows itu sendiri. Kemudian ada pilihan Adjust for Best Appearance. Jadi kalau misalkan diaktifkan, maka tampilan atau efek yang dimiliki Windows itu akan diaktifkan keseluruhan, dan itu biasanya akan membebani sistem itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga pilihannya adalah Adjust for Best Performance. Ini nanti yang akan kita pakai kalau misalkan kita pengen mempercepat loading atau penggunaan aplikasi di Windows itu sendiri. Kalau misalnya kalian udah, nanti kalian bisa klik apply atau OK ya. Kita lanjut aja. Oh iya, yang terkait dengan pengaturan di sistem performance ini, untuk kamu yang menggunakan SSD dan memiliki RAM minimal 4 GB, hal ini sifatnya opsional saja. Karena untuk kebutuhan minimum sistem Windows itu sendiri adalah RAM 4 GB. Dan apabila kalian masih menggunakan hard disk, kalian boleh coba nih menggunakan SSD, karena untuk jalannya aplikasi akan terlihat lebih optimal. Dan memang dirasakan oleh saya sendiri juga setelah saya pindah ke SSD, seperti booting sama menjalankan aplikasi itu lebih ringan. Yaitu sedikit tips saja ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menghapus isi folder private Windows. Namun hal ini hanya diperuntukkan buat kamu yang sering membuka aplikasi secara tidak konstan atau sering bergonta-ganti aplikasi. Tapi jika kamu hanya membuka aplikasinya itu aja, hal ini tidak berlaku. Katakanlah kalau kalian bekerja di kantor, cuma menggunakan aplikasi Microsoft Word atau cuma browser seperti Google Chrome, nah itu nggak usah ikutin di step ini ya. Tapi itu sifatnya opsional, boleh kalian ikutin atau enggak. Untuk caranya, kalian masuk ke Windows Explorer dulu, kemudian buka drive C, masuk ke folder Windows, kemudian cari folder Perfetch. Nah ini ya. Nah di sini banyak banget file-file yang memang tidak bisa kita baca, karena file ini adalah file yang ditarik oleh sistem Windows untuk mempercepat kinerja aplikasi yang sering kita pakai. Jadi kalau misalkan kita udah nggak pakai, boleh dihapus. Nah, kalau misalkan muncul menu kayak gini, ini indikasinya bahwa masih ada aplikasi yang berjalan di sistem dan butuh untuk file temporary dipanggil lebih cepat. Kalian skip aja nggak apa-apa. Untuk langkah selanjutnya yaitu step kelima, teman-teman bisa menghapus temporary file di Windows. Ini nanti temporary file itu maksudnya apa sih? Yaitu file-file yang memang tidak digunakan seperti jejak rekam atau history dari sistem update, kemudian recycle bin, kemudian file-file lainnya, itu nanti boleh dihapus. Untuk caranya klik kanan pada drive C, kemudian pilih property. Setelah muncul jendela baru, kalian pilih aja disk cleanup. Untuk masing-masing komputer memiliki kondisi yang berbeda tergantung dari berapa lama kalian menggunakan sistem Windows itu sendiri. Biasanya di sini akan menumpuk jumlah file yang sangat besar kalau misalkan kalian nggak pernah menghapus file di sini. Nah, kalau misalkan kalian udah, langsung aja klik OK, maka secara otomatis Windows akan menghapus sistem yang tidak digunakan atau file-file yang dianggap sebagai file sampah. Tapi ada menu tambahan yang bersifat opsional, dan menu ini adalah clean up system file, di mana sistem file itu sendiri adalah file seperti Windows Update, kemudian restore point, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang nggak digunakan, kalian pilih aja menu itu tadi, sehingga menu di sini akan bertambah. Setelah bertambah, kalian cari apa saja yang ingin dihapus. Nah, nanti kalau misalkan kebetulan ini di tempat saya udah dibersihin, jadi kelihatan filenya dikit banget ya. Kalau udah dicentangi semua, klik OK aja, maka muncul konfirmasi menu delete. Klik delete aja, nggak apa-apa.
Nah, untuk proses penghapusan disk clean up itu biasanya membutuhkan waktu karena file-file ini bersifat temporary yang tersebar di beberapa folder sistem. Kalau sudah, klik OK aja. Pada step ini, pastikan kembali bahwa recycle bin kalian juga sudah dibersihkan. Kalau memang sudah nggak digunain ya. Lanjut step 6. Pindahkan file-file kerjaan kalian yang masih bersarang di folder seperti dokumen, download, audio, video, atau folder lain yang masih menjadi bawaan dari Windows. Karena folder-folder tersebut secara default tersimpan di drive C dan itu akan menghabiskan kapasitas drive C kalian. Caranya cukup mudah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka folder atau membuat folder tujuan terlebih dahulu. Katakanlah di sini saya membuat folder musik kayak gini ya. Ini coba saya hapus dulu. Ini folder musik kita buat dulu sebagai folder tujuan untuk memindahkan folder bawaan Windows. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa folder bawaan seperti dokumen, download, music, pictures, dan video. Jadi kalau misalkan kita udah buat target folder tujuan, kita klik kanan aja pada folder dari Windows, kemudian pilih property. Setelah terbuka jendela baru, kalian buka tab location. Nah, anggap aja ini kalau misalkan kita kembali ke default ya. Defaultnya kayak gini. Jadi kalau di tempat saya itu munculnya C, user, Arizo, sama music. Jadi kita nanti akan pindahkan ke folder di drive lainnya yang tidak berada di sistem C. Kita cari dulu foldernya tadi. Setelah ketemu kita buka aja. Kemudian kita select folder dan kita apply. Biasanya kalau kita apply akan muncul pertanyaan terkait dengan apakah kamu yakin ingin memindahkan file-file yang berada di folder tersebut ke drive yang baru kayak gitu. Dan nanti klik yes aja biar nanti semua dipindahin ke lokasi yang baru. Setelah itu klik OK. Misalkan sudah, nanti untuk folder yang ada di sini itu akan lari ke drive yang baru juga. Kita buat contoh aja. Kita buat folder di sini ya. Nah, ini kita bikin foldernya di sini nih. Nah, posisinya kita udah bikin. Kita coba cek ke sini. Nah, untuk di folder target tujuan juga akan muncul folder di mana kita membuatnya pas waktu di folder musik bawaan dari Windows. Lakukan hal yang sama untuk semua folder yang masih tersisa. Jadi itu nanti akan mengurangi dari kapasitas drive C kalian agar lebih bisa bernapas lega. Jadi tentunya usahakan drive C kalian itu memiliki space yang cukup gitu ya. Jadi nanti biar segala file cache yang terload dari sistem itu bisa masuk secara leluasa. Lanjut ke step 7. Jika kegiatan bersih-bersih kalian sudah selesai di drive system, selanjutnya kita tata file sistem Windows nih. Karena sejatinya Windows menyimpan data meski dalam drive yang sama, data itu tidak tersimpan secara beruntutan, namun secara acak. Tahu sendiri, kalau kita meletakkan barang secara acak dan ingin menyusunnya kembali, kita harus cari satu persatu dulu. Begitu juga dengan Windows. Hal itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga loading pun terasa berat. Maka dari itu, kita harus menata file-file tersebut dengan fitur The Fragmented Disk yang sudah disediakan oleh Windows. Langkah pertama, kita masuk ke menu Windows Explorer dulu. Kemudian, kita klik kanan drive di mana kita ingin menata filenya. Disarankan hanya di drive C aja atau di sistem Windows ya. Klik kanan, pilih properti seperti biasa, kemudian muncul jendela baru. Kita pilih atau lari ke tab tools. Muncul menu error checking sama optimize and defragment drive. Kalian pilih ini aja, optimize. Kemudian kalian pilih drive C. Setelah itu pilih ke menu optimize. Nah, di sini juga ada opsi tambahan yaitu schedule optimization, yaitu pengaturan jadwal penataan oleh sistem Windows itu sendiri. Ini untuk opsinya bila ada harian, mingguan, sama bulanan. Tapi untuk kamu yang masih menggunakan hard disk, disarankan kalian jangan sering-sering melakukan hal ini. Karena sistem The Fragmented Disk itu karena prosesnya sangat berat, bisa memperpendek umur heat hard disk kalian. Jadi disarankan baik SSD ataupun hard disk paling nggak minimalnya 1 minggu sekali atau diatur aja 1 bulan sekali, itu nggak apa-apa.
Kemudian lanjut ke step 8. Pada step ini nanti teman-teman bisa mengurangi beban aplikasi startup yang tidak diperlukan. Caranya mudah banget, kalian bisa masuk ke menu text bar dengan cara klik kanan pada text bar di sini, kemudian text manager. Setelah masuk ke text manager, kalian pilih tab startup. Nah, sebagai contoh aja, di sini ada beberapa aplikasi yang terlist ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak banget program yang berjalan. Sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi kayak gini tidak diperlukan, tidak semua aplikasi dibutuhkan oleh Windows. Jadi ini bersifat opsional saja. Karena untuk sistem kerjanya kayak gini, pada saat kita melakukan booting Windows dari 0 sampai aplikasi atau Windows itu siap digunakan, yang pertama di load adalah mereka-mereka yang terlist di sistem startup kayak gini. Jadi kalau misalkan aplikasi ini belum terload sempurna, maka Windows kalian masih sibuk memproses file ini sampai semuanya kelar di loading semuanya. Jadi katakanlah kalau misalkan saya nggak pengen menggunakan Opera browser assistant ini kan statusnya enable aktif dan disable itu mati. Untuk caranya klik kanan aja pada aplikasi yang ingin kalian stop pada saat loading dibuka secara otomatis, klik kanan kemudian pilih disable. Nah, ini nanti pada saat booting maka secara otomatis Windows tidak akan atau tidak memberikan perintah pada sistem untuk memanggil aplikasi kayak yang ini karena udah dimatiin di sistem startupnya. Nah, itu tadi cukup simpel banget, namun cukup efektif kalau misalkan dipakai buat booting Windows. Jadi instruksi yang dikirim ke sistem bisa lebih cepat kayak gitu ya. Lanjut ke langkah yang ke-9. Ini adalah langkah penonton karena tidak semua orang menyadarinya. Karena seringkali kita kelolosan dan secara tidak sengaja menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Biasanya aplikasi ini tersemat pada saat kita menginstal program dan kita main next aja, tidak aware kayak gitu. Jadi kadang ada bawaan aplikasi itu udah ada kerjasama dan tersemat pada saat penginstalan. Contohnya saja kita mau menginstal aplikasi yang satu ini, kita proses dulu ya. Ini aplikasi yang saya mau contohkan adalah Format Factory. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengkonversi file video, gambar, atau file dokumen lainnya ke format yang lainnya. Nah, ini kalau misalkan muncul kayak gini, kita kan biasanya klik next, kemudian next lagi. Secara tidak sadar, kita akan dihadapkan oleh iklan. Nah, ini yang dimaksud aplikasi pihak ketiga yang disematkan oleh mereka. Sebenarnya aplikasi ini legal karena aplikasi ini adalah hasil dari kerjasama Format Factory dengan Avast atau antivirus dari Avast. Kalau misalkan secara tidak sengaja karena menu next tadi berada di sebelah kanan sini, kita klik accept. Nah, otomatis kita menyetujui bahwa aplikasi ini akan diinstal di Windows kita. Itu nanti akan menambahkan aplikasi baru yang sekiranya tidak diperlukan dan menambahkan beban hidup Windows sendiri. Selain dari kita lebih hati-hati pada saat melakukan instalasi aplikasi, kita juga jangan sembarangan klik iklan yang muncul saat kalian browsing di internet. Mengenai iklan yang muncul secara tiba-tiba, mungkin bisa saya jelaskan di video yang terpisah jika memang tutorial ini diperlukan ya. Nah, ini saya anggap kalian paham untuk di masalah aplikasi yang disematkan oleh aplikasi utama. Saya close aja, saya batalkan instalasinya ya. Kemudian lanjut ke langkah 10. Ini adalah langkah yang terakhir. Namun sifatnya hanya opsional saja, yaitu ketentuan penggunaan Windows itu tergantung masing-masing kebutuhan. Jika kalian menggunakan komputer atau laptop untuk Office saja, gunakan SSD sebagai sistem file dan RAM minimal 4 GB. Jika kalian seorang editor pemula yang sering menggunakan aplikasi seperti Adobe, gunakan RAM minimal 8. Itu pun kalau misalkan kalian belum ada budget buat upgrade ke RAM yang lebih tinggi. Selain itu juga bisa menggunakan SSD sebagai alternatif hard disk yang sering kita pakai selama ini sebagai drive utama sistem. Selain itu, sisakan ruang drive C atau drive system dengan rumus jumlah RAM dikali 2. Jadi apabila kalau misalkan kita memiliki RAM 8 GB, pastikan paling tidak minimal ada
8 GB di drive system. Hal itu berlaku karena untuk RAM yang kita miliki 8 GB itu akan diklon oleh sistem sebagai kalau di Linux itu namanya drive swap ya. Jadi dia bayangannya dari drive 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan 8 ya di sistem ya 8 juga. Jadi kita punya istilahnya kita punya RAM 16 GB. Jadi kalau kita install RAM 16 GB berarti di drive C kita juga butuh ruang kosong sebanyak paling nggak minimal 16 GB untuk prosesnya. Kemudian besar file yang ingin kalian edit juga berpengaruh. Katakanlah kita menggunakan Adobe Premiere, kita kemudian melakukan editing dengan file sebesar 5 GB. Maka ada file cache yang akan disimpan di file system itu sendiri yang akan memperkecil kapasitas drive C atau drive system. Kayak gitu ya. Jadi itu ilustrasi singkatnya. Kemudian sebagai tambahan, untuk kalian yang masih menggunakan hard disk atau HDD, kalian mungkin mau mencoba untuk upgrade PC atau laptop kalian menggunakan SSD. Karena hal ini saya rasakan sendiri setelah menggunakan SSD, performa PC semakin meningkat. Hal ini tentunya tidak berlaku di PC sekarang ya, karena teknologi sekarang sudah menggunakan NVMe atau SSD yang udah built-in. Jika PC kalian belum punya slot NVMe saja ya, itu nanti kalian bisa pakai SSD. Selain itu, untuk RAM kalian bisa memaksimalkan dengan mengaktifkan fitur dual channel. Apa sih fitur dual channel itu? Jadi untuk fitur dual channel di setiap komputer atau laptop itu memiliki 2 slot. Jadi kalau misalkan kita ingin mengaktifkan fitur dual channel, pastikan slot 1 dan slot 2 itu memiliki kapasitas RAM yang sama. Kalau kita pasang RAM di slot 1 4 GB, di slot kedua juga sama 4 GB, dan otomatis itu nanti akan aktif yang namanya fitur dual channel. Selain itu juga kalau misalkan PC atau laptop kalian mendukung yang namanya fitur XMP yang diperuntukkan untuk di extreme performance RAM, itu nanti kalian boleh ataupun disarankan membeli RAM yang memang sudah support dengan fitur XMP. Ya, itu saja tutorial pada video kali ini. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Jika ada pertanyaan lain atau kalian ada request tutorial apa lagi yang perlu saya buat, tinggalkan pesan pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.